Pada kesempatan itu, Ketua terpilih DPK Apindo Kabupaten Wajo Samsul Bahri SSMSI dalam sambutannya mengatakan bahwa Apindo merupakan wadah bagi pengusaha termasuk UMKM. Hadirnya Apindo di Kabupaten Wajo tidak ingin menjadi beban pemerintah daerah. Apindo Wajo bertekad menjadi mitra terbaik bagi pemerintah. Dalam sambutannya, Bupati Wajo Haji Amrah Mahmud mengatakan, pemerintah daerah sendiri memiliki misi menciptakan 10.000 entrepreneur. Misi tersebut sudah dirancang dan mendapat respon pemerintah pusat untuk direalisasikan. Namun terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. Dikarenakan program menjanjikan, pemerintah pusat siap memberikan modal usaha demi terciptanya 10.000 entrepreneur di Kabupaten Wajo. Bupati Wajo Haji Amrah Mahmud juga selaku Dewan Penasehat Apindo Kabupaten Wajo berharap agar pandemi ini cepat berlalu sehingga misi Pemda serta segala program kerja nyata Bupati dan Wakil Bupati Wajo dapat diwujudkan. Lebih lanjut, Haji Amrah Mahmud memaparkan semua yang dilantik hampir seluruh dikenal sebagai pengusaha sukses dan berpengalaman di bidangnya. Berdasar dari pengalaman dan kredibilitas pengusaha di Wajo, mudah-mudahan dapat membantu pemerintah dalam menjual, mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Wajo. Bupati Wajo meminta pengusaha di Wajo dapat mensosialisasikan pariwisata dan industri kecil dan menengah. Ketua DPP Apindo Sulsel Letunran meminta agar pengusaha ikut dalam program pemerintah. Pengusaha bersinergi dan pemerintah akan sukses. Oh ya, yang pertama adalah tentu semangat Apindo adalah bagaimana daerah itu bisa dikelola dengan baik. Ya, tadi Pak Bupati saya sangat bangga mendengar bahwa potensi-potensi daerah dia sudah urai. Pengusaha itu tanpa diurai pun dia agak jeli banyak persoalan itu. Tapi Pak Bupati luar biasa, yang memberikan suatu gambaran terhadap potensi yang ada. Nah, teman-teman tadi yang habis dilantik berbagai sektor tentu harus bisa cepat melihat sektor-sektor mana yang sesuai dengan style mereka. Nah, yang kedua nanti tentu tidak akan mungkin pengusaha daerah ini akan berkembang sendiri tanpa ada kolaborasi, tanpa ada sinergi. Nah, sinergi ini sangat penting untuk memperkuat modal. Ya, kalau sudah sinergi, modal sudah meningkat, tentu ujungnya adalah kreativitas. Kalau tidak kreatif, misalnya kalau pisang goreng hanya modelnya dipotong dua terus, tentu akan nanti pasar tidak akan mungkin merespon. Tentu ada dirubah, ada rasa coklat, ada rasa berbagai rasa, itu namanya kreativitas. Nah, inovasi ini tentu pengembangannya, bagaimana kita mengembangkan sehingga nanti pasar luar, apalagi e-commerce ini sangat penting. Selama masa pandemi ini tentu style usaha, style bisnis kita akan berubah. Kita harus nanti berubah bahwa tidak ada lagi kondisi yang perlu kita kembangkan tanpa adanya e-commerce, ada IT. Nah, IT ini harus nanti menjadi market terbesar di dunia. Kalau kita melihat jejaring ini perlu kita dorong dengan baik. Nah, teman-teman di daerah harus kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian orang-orang yang memiliki tingkat kalian di IT. Jadi produk yang kita buat itu harus marketnya sudah ada di HP. Nah, ini harus kita cepat lempar kerjasama, ya sinergi lagi, ya kembali lagi di situ. Kita yang produksi, mereka dia jual, ya tentu keuntungannya akan terbagi. Nah, tentu akan perbankan nanti akan melihat turnovernya. Kalau BNI melihat misalnya sebulan dia bisa menggoreng 10, ternyata melalui e-commerce bisa 100, nah dia biaya kekurangan daripada modal kita. Itu yang saya maksud tadi. Kau jangan minta uang di bank, tidak akan mungkin kamu dikasih. Tapi ceritakanlah bisnis proses yang kamu lihat, kemudian pangsa pasar yang merespon, maka dia akan menghitung bahwa Anda itu sebenarnya kalau saya kasih uang 100 juta, Anda bisa menjadi dalam sebulan misalnya itu bisa Anda putar 3 kali. Kalau setahun dia bisa menilai bahwa harus 1 miliar saya kasih. Jadi bukan kita yang meminta, kita hanya bercerita bisnis proses sehingga dia bisa mengukur. Begitu. Terima kasih banyak. Kerja selanjutnya. Kerja selanjutnya setelah kita dilantik. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, jadi teman-teman sudah melakukan rapat kerja. Ada beberapa program kerja yang telah kita rumuskan, pada intinya adalah bagaimana kita menggairahkan dunia kewirausahaan, memperhatikan UMKM. Jadi teman-teman nanti kita akan selalu adakan kegiatan yang sifatnya bagaimana mengembangkan UMKM di Wajo, dan kita berupaya menjadikan program-program kita ini akan bermitra dengan pemerintah daerah. Saya kira tadi sudah ada juga beberapa rekomendasi yang telah kita buat, yang semuanya bagaimana bisa meningkatkan gairah para pengusaha-pengusaha yang ada di Apindo. Karena di Apindo ini banyak jenis usaha, mulai dari konstruksi sampai ke kuliner, sampai ke ekonomi kreatif seperti digitalisasi dan lain-lain. Jadi semua ada sektor, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi ke depan. Saya kira seperti itu. Ya, jadi Apindo ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, tempat berhimpunnya pengusaha. Kita punya visi besar adalah bagaimana menciptakan usaha yang kondusif, bagaimana membantu pengusaha-pengusaha yang ada bernaung di Kabupaten Wajo. Jadi Apindo ini ada pengusaha Apindo, ada juga anggota Apindo. Jadi kalau dia pengurus Apindo, ya inilah yang sedang dilantik pada malam hari ini. Kemudian anggota Apindo, nanti kita akan berikan kartu anggota Apindo semua jenis-jenis usaha yang ada di Kabupaten Wajo. Dan insya Allah kita akan melakukan pendampingan. Saya kira seperti itu. Jadi jumlah kita itu ada 55 pengurus dengan berbagai jenis usaha yang ada. Nah, sebenarnya masih banyak teman-teman yang punya antusias untuk bergabung, tetapi ya karena memang terbatas, tetapi tetap kita akan merekrut teman-teman untuk bergabung sebagai anggota Apindo, karena akan kita selalu bangun kegiatan-kegiatan, seminar-seminar, pembinaan dan lain-lainnya. Kira seperti itu. Kasih banyak. Ya, kasih banyak. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Berita Wajo melaporkan.